Selamat datang di channel Laman Kapuas. Sebelum Anda menonton video-video Laman Kapuas, jangan lupa klik tombol subscribe untuk yang belum subscribe, like video ini dan nyalakan lonceng agar sahabat Laman Kapuas semua mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel Laman Kapuas. 1. Mulut cakil. Penyebab mulut cakil pada arwana selain karena faktor genetik, kesalahan dalam memberi makan menjadi faktor utamanya. Ukuran pakan yang terlalu besar dari arwana akan mudah menyebabkan mulut arwana menjadi cakil. 2. Mata juling. Arwana yang sering terkena mata juling umumnya yang dipelihara di dalam akuarium. Hal tersebut dikarenakan kecenderungan arwana yang selalu melihat ke bawah. Di habitat aslinya, ikan arwana merupakan ikan permukaan atau ikan yang lebih sering hidup di permukaan air, dan berburu mangsanya yang biasanya ada di permukaan air atau di atas permukaan air. Pada kondisi alaminya, mata ikan arwana ini selalu memandang ke atas, sehingga jarang ditemukan mata ikan drop eye pada habitat alaminya. Sementara di akuarium, mau tidak mau ikan ini sering melihat keluar akuarium, baik ke samping maupun ke bawah. Lama-kelamaan, otot mata ikan arwana akan terbiasa dan menyebabkan terjadinya mata ikan de atau drop eye. 3. Mata berkabut. Penyebab penyakit mata berkabut pada ikan arowana. 1. Kualitas air yang tidak terjaga. Kualitas air yang tidak bagus bisa berupa air gantian yang kurang bagus kualitasnya ataupun terlalu lama dalam melakukan penggantian air. 2. Adapun penyebab utama mata berkabut adalah infeksi mikroorganisme pada mata ikan. Mikroorganisme berbahaya ini sendiri diakibatkan oleh kualitas air yang tidak terjaga. Semakin buruk kualitas air dalam akuarium, semakin berkembang pula mikroorganisme berbahaya bagi ikan. 3. Produksi lendir berlebihan, biasanya sebagai akibat reaksi terhadap infeksi protozoa parasit penyakit selapur lendir kulit kualitas air yang memburuk amonia, nitrit dan nitrat nilai pH air yang tidak sesuai terlalu asam keracunan klor-kloramin, atau akibat perlakuan pengobatan yang tidak sesuai. 4. Perubahan suhu air. Suhu air yang terlalu dingin bisa menyebabkan terjadinya cloud eye pada ikan. Untuk itu selalu perhatikan kondisi suhu air di akuarium. 4. Kembang sisik. Penyakit kembang sisik ini disebabkan oleh bakteri internal yaitu Aeromonas punctata. Bakteri tersebut menyerang bagian ginjal dari ikan. Dalam kondisi sudah parah, salah satu indikasi yang muncul yaitu sisik-sisik yang berdiri pada arwana. Penyebab munculnya bakteri ini dan berbagai jenis bakteri dan jamur yang menyebabkan penyakit ikan adalah kondisi air yang tidak bagus. Kondisi air ini tidak sesuai dengan parameter yang ideal dan sesuai bagi ikan arwana. Air yang terlalu kotor dan jarang dikuras dapat menyebabkan berkembang pesatnya bakteri Aeromonas punctata yang menyebabkan penyakit dropsy kembang sisik pada arwana. 5. Terserang jamur. Penyebab arwana mudah terserang jamur ialah 1. Air akuarium yang kotor dan berasal dari sumber yang kurang bersih. Pastikan kita selalu mengganti air di akuarium dengan air yang bersih dan teratur mengganti air di akuarium. 2. Kurangnya sirkulasi air di akuarium. 3. Suhu air terlalu rendah. 4. Tangmet ikan terserang jamur yang menyebabkan arwana kita juga terserang jamur yang sama. Pastikan jika kita menambahkan tangmet baru ke akuarium, tangmet tersebut bebas dari jamur atau parasit lainnya. 5. Luka pada tubuh ikan akibat perkelahian sesama ikan. Luka tersebut ditambah dengan kualitas air yang tidak bagus bisa menyebabkan tubuh ikan terserang jamur. 6. Pakan ikan yang kurang bersih, terutama pakan yang hidup di air dan membawa sumber jamur. 6. Badan nungging. Berbagai penyebab badan ikan arwana nungging adalah sebagai berikut. 1. Kesalahan dalam proses pengiriman. Dalam pengiriman tersebut, biasanya pihak pengirim tidak terlalu memperhatikan atau tidak tahu cara pengiriman ikan yang baik hingga menyebabkan gelembung ikan pada arwana menjadi terpelintir. Ini yang menyebabkan arwana mengalami penyakit badan nungging. 2. Terlalu banyak membuang air saat mengganti air di akuarium. Menurut pengamatan kami, ini disebabkan penggantian air yang terlalu drastis disarankan maksimal hanya 30% air aja yang diganti pada saat pembersihan akuarium. Pada saat mengganti air terlalu drastis atau terlalu banyak, perbedaan tekanan air bisa juga menyebabkan terjadinya badan nungging pada ikan.
Bisa juga saat penambahan air yang terlalu kasar, menyebabkan terpelintirnya gelembung renang pada ikan. 3. Volume air dalam akuarium. Sesuaikan ketinggian air pada akuarium kita dengan ukuran ikan arwana kita. Ikan yang berukuran kecil jangan ditempatkan pada akuarium dengan air terlalu tinggi. Pada saat menyelam, tekanan air yang terlalu besar bisa merusak gelembung renang pada ikan, dan akhirnya menyebabkan ikan nungging. 4. Pemberian pakan yang tidak teratur juga bisa menyebabkan badan ikan nungging. Jangan memberikan pakan terlalu banyak, dan jangan juga terlalu sedikit. Usahakan pemberikan pakan ikan sesuai dengan ukuran ikan dan teratur. 5. Penyebab alami. Biasanya ini merupakan gangguan alami pada gelembung renang ikan, tidak ada hubungannya dengan perlakuan kita pada ikan. Bisa disebabkan oleh tumor, dropsy, atau sembelit pada ikan yang menyebabkan gelembung ikan tertekan. Bisa juga merupakan bawaan lahir pada ikan. 6. Infeksi bakteri juga bisa menyebabkan permasalahan pada gelembung renang ikan. Beberapa jenis protozoa dan nematoda bisa menyerang gelembung renang ikan. Oleh sebab itu, kita harus selalu memperhatikan kebersihan akuarium kita. 7. Kutu jarum. Penyakit ini biasa ditemukan pada arwana yang dibudidayakan di kolam, penyebabnya antara lain, 1. Pakan ikan yang terinfeksi. Pakan hidup yang tidak steril bisa saja mengandung bibit kutu jarum. Jika pakan tersebut langsung tercampur dengan wadah akuarium pemeliharaan, kutu jarum tersebut bisa dengan mudah berpindah ke arwana kesayangan kita. Air yang terinfeksi membuat arwana kadang-kadang membawa parasit kutu jarum. Untuk di akuarium biasanya dilepasi dengan ikan sapu-sapu, sedangkan di kolam biasanya dilepasi dengan ikan-ikan kecil pemakan lumut. 8. Gigit ekor. Hal paling utama yang menyebabkan arwana gigit ekor adalah kehadiran parasit jamur di ekor dan sirip ikan. Gigit ekor sendiri merupakan reaksi ikan akan kehadiran parasit tersebut dan berusaha untuk mengatasi atau menghilangkan parasit. Beberapa jenis parasit yang menyebabkan arwana gigit ekor biasanya kutu jarum dan caplak. Ikan mengalami stres. Stres pada ikan bisa disebabkan karena berada di lingkungan yang baru, pindah akuarium baru, pindah posisi akuarium, lingkungan yang bising, banyaknya orang yang lalu lalang di depan akuarium atau akuarium yang berukuran terlalu kecil yang menyebabkan ikan tidak nyaman. Arwana merupakan ikan yang sensitif dengan tempat tinggalnya. Jika merasa tidak nyaman, maka penyakit gigit ekor bisa terjadi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan jejak di laman komentar. Sampai jumpa.